Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Quran Surat At-Tolak, sebagian ayat 2 dan ayat 3 yang kita kenal dengan ayat 1000 dinar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dalam surat At-Tolak ini, ya, sebagian ayat 2 dan ayat 3 ini yang sebagian ulama mengatakan sebagai ayat 1000 dinar, kita bisa menemui beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna. Yang pertama yakni jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali dengan isim, yakni wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tentu ini kita juga sedang membicarakan tentang uslub syarat, di mana ada isim syarat, fiil syarat, dan jawab syaratnya. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu. Ini tentu jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Berikutnya adalah wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Ini juga kita sedang membicarakan jumlah ismiyah yang dimana ini juga bicara tentang uslub syarat, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kalimat jika maka, karena ini ada isim syarat, fi'il syarat, dan jawab syaratnya. Berikutnya adalah innallaha balighu amrihi. Tentu ini adalah jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Dan yang terakhir adalah qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan kita tahu ini adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna diawali oleh fi'il atau kata kerja, dalam hal ini adalah ja'ala. Baiklah, mari kita bahas satu persatu dalam pembahasan kali ini. Ya, pertama tentu kita bisa menyampaikan yakni wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ya. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, ya. Kita sedang berbicara uslub syarat tentang jika maka, ya. Jika siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, jadi ketika kita menyampaikan waman dan barang siapa, wa di sini adalah waw huruf istinafiyah, ya, menunjukkan ini sebuah awalan kalimat yang baru. Man yang kita terjemahkan barang siapa, ini masuk sebagai adat syarat, dalam hal ini adalah isim syarat yang berkedudukan sebagai mubtada, ya, atau sebuah awalan kalimat dalam jumlah ismiyah. Waman, ya, man di sini sebagai isim syarat, tentu dia memiliki amalan apa itu, yakni ketika kita menyampaikan selanjutnya yattaqillaha, ya, artinya bertakwa kepada Allah Ta'ala, ya, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yattaqi tentu saja ini adalah fi'il mudhari', dia kata kerja yang
sedang berlangsung atau akan berlangsung karena dia didahului oleh man ya yang menjazmkan, maka yattaqi ini merupakan fi'il mudhari ya. Fi'il mudhari'nya terlihat dari sini huruf mudhara'ah ya, dan dia majzum ya karena sekali lagi dia diawali oleh isim syarat yang menjazmkan. Dan fi'il mudhari ini ya ketika dia majzum maka tanda jazmnya karena dia sebagai fi'il syarat ya. Jadi ada adat syarat. Nah, ini ada fi'il syaratnya, maka dia majzum ya, sebagai fi'il syarat dia majzum. Dan tanda jazmnya adalah dihilangkannya huruf ilat ya, huruf ilat di belakang ya. Nanti akan kita ketahuan ketika kita mentasrifnya, sehingga ketika ya sekali lagi fi'il syarat maka dia dalam hal ini jazm, tanda jazmnya adalah dihilangkannya huruf ilat. Nanti akan ketahuan dari mana, bagaimana caranya menghilangkannya. Sedangkan ya fa'il atau pelakunya tentu dhamir mustatir ya, takdirnya adalah huwa atau dia, yang tentu kembali kepada si man itu sendiri. Sedangkan Allah ya, kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena ini adalah lafdzul jalalah yang merupakan maf'ul bih atau objek ya, karena kita terjemahkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya. Jadi maf'ul bih objek tentu masuk dalam mansubatul asma, karena dia adalah isim mufrad maka tanda nasabnya adalah fathah di bagian akhirnya. Ingat, yattaqi ini merupakan fi'il mudhari yang majzum sebagai fi'il syarat. Ya, sekarang kita bisa memperhatikan kenapa kemudian fi'il mudhari yang majzum ini dengan dihilangkannya huruf ilat di sana. Yattaqi merupakan fi'il mudhari majzum. Ya, kita tentu bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka kita bisa sampaikan ittaqa, yattaqi, ittiqaan, muttaqin, muttaqon, ittaqi, la tattaqi. Nah, kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi tentu berkaitan dengan dhomair atau dhomir, dalam hal ini sebagai fa'ilnya dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Maka yattaqi, yattaqiyani, yattaquna, tattaqi, tattaqiyani, yattaqina, tattaqi, tattaqiyani, tattaquna, tattaqina, tattaqiyani, tattaqina, attaqi, nattaqi. Nah, ini ketika dalam posisi mudhari yang maklum ya, yang masih dalam keadaan normal ya, fi'il mudhari ya. Lalu bagaimana ketika kemudian ya ini dalam keadaan marfu, lalu bagaimana ketika dalam keadaan majzum ya? Dalam keadaan majzum maka di sini dihilangkannya huruf ilat ya. Kalau yang normalnya kan yattaqi ya, terlihat di situ ada ya di sini ya, ada ya-nya di sini. Ketika dihilangkan maka ianya hilang ya, menjadi yattaqi. Begitu cara menjadikan fi'il mudhari itu menjadi majzum ya, atau dijazmkan karena dia sebagai fi'il syarat. Berikutnya adalah yaj'al ya, niscaya dia akan mengadakan atau menjadikan ya. Dia akan menjadikan. Yaj'al tentu di sini terlihat huruf mudhara'ah berupa ya menunjukkan bahwa dia adalah fi'il mudhari, dan sukun di bagian akhir ya menunjukkan bahwa ya ini adalah fi'il yang majzum ya, fi'il mudhari'nya majzum. Tanda jazmnya adalah di sini sukun di bagian akhirnya ya. Sekali lagi,
yaj'al ini merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kenapa? Karena dia sebagai jawab syarat. Sekali lagi kita sedang membicarakan tentang uslub syarat, kalimat jika maka, di mana man sebagai isim syarat, yattaqi sebagai fi'il syarat yang dia majzum, maka jawab syaratnya juga majzum. Tanda jazmnya adalah sukun di bagian akhirnya. Yaj'al, maka dia akan menjadikan atau mengadakan, ya, boleh dikatakan niscaya dia akan mengadakan. Ini sebagai jawab syaratnya. Kalau kita perhatikan, ya, jadi yaj'al merupakan fi'il mudhari yang majzum. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, maka dari ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun, ij'al la taj'al. Dan bagaimana kita bisa juga mentasrif secara lughawi, tentu berkaitan dengan kadang fa'il, kadang naibul fa'il. Tapi karena ini adalah posisinya berkaitan dengan fa'ilnya, maka dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka yaj'alu yaj'alani yaj'aluna, taj'alu taj'alani yaj'alna, taj'alu taj'alani taj'aluna, taj'alina taj'alani taj'alna, aj'alu naj'alu. Maka dalam keadaan marfu, tanda rofa'nya di sini adalah dhammah, tetapi dalam keadaan majzum maka tanda rofa'nya yang yaj'alu ini menjadi yaj'al, ya. Kalau yang af'alul khamsah maka dihadfun nun dengan dihilangkannya nun, maka kita bisa menyampaikan yaj'al, yaj'ala, yaj'alu, ya, begitu ya, untuk kemudian fi'il mudhari yang majzum. Berikutnya adalah lahu, artinya baginya atau untuknya. Kita sudah sering membahas ketika syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, li dan al-ha di sini, maka dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna, ya. Keterkaitan maknanya dalam hal ini dengan fi'il yang sudah disebutkan sebelumnya, yaj'al lahu, menjadikan baginya, ya, baginya makhroja, ya, makhroja, jalan keluar. Kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena dia maf'ul bih, ya. Maf'ul bih artinya objek, tentu masuk dalam mansubatul asma, ya. Dan juga karena dia mansubatul asma, tentu dia tanda nasabnya dalam hal ini adalah harokat fathah di bagian akhirnya, ya. Dan jumlah jawab syarat ini, ya, jawab syarat ini merupakan khobar dari man, ya. Tadi kan man juga selain dia sebagai isim syarat juga merupakan mubtada, maka berikutnya adalah khobar, ya. Khobar dari mubtada dalam hal ini adalah man. Makhroja, jalan keluar. Kalimat yang kedua atau jumlah yang kedua dalam hal ini adalah jumlah fi'liyah, yakni wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Ya, kita bahas satu persatu. Pertama, wa yarzuquhu, dan dia memberinya, ya. Di sini bisa kita lihat wa di sini adalah waw atof, tentu jumlah berikutnya ma'tuf, ya. Dalam hal ini terutama dalam hal ini kita sedang membicarakan fiil, ya. Jadi yarzuquhu ini, terutama yarzuq ini merupakan apa? Fiil dalam hal ini ma'tuf, ma'tuf ala yaj'al, ya. Jadi dia apa istilahnya, ma'tuf itu berarti mengikuti, ya, mengikuti tabi kepada sebelumnya itu yaj'al, ya. Yaj'al
la yaj'al majreha ya. Nah, berikutnya jadi jumlah ya dia ma'tuf ala yaj'al makhroja. Jadi bukan fiil semata ya, tapi jumlahnya jumlah ma'tufah dia ngikut ya. Dan alha di sini tentu dia merupakan maf'ul bih ya. Jadi yarzuquhu dan dia memberinya. Ini merupakan fiil mudhore ya, fiil mudhore di mana ada huruf mudhoro'ah di sana. Kalau kita perhatikan ya, yarzuquhu ya merupakan fiil mudhore yang majzum ya. Tentu kita sudah membahasnya karena yarzuq ini juga tadi mengikuti polanya dengan yang yaj'al tadi. Maka kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari rozaqa yarzuqu rizqon, roziqun, marzuqun, urzuq, la tarzuq ya. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi ya berkaitan dengan fa'il atau pelakunya dhomair di sini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka yarzuqu yarzuqani yarzuquna, tarzuqu tarzuqani yarzuqna, tarzuqu tarzuqani tarzuquna, tarzuqina tarzuqani tarzuqna, arzuqu narzuqu. Nah, di sini ketika kita menjadikan majzum ya, awalnya kan yarzuqu, maka ketika di majzum menjadi majzum maka tanda jazmnya adalah selain af'alul khamsah di sini maka tanda jazmnya adalah sukun ya. Kalau af'alul khamsah seperti yarzuqani ya, tarzuqani ya, yarzuqna ya dan tarzuqani tarzuquna, maka dihilangkannya nun ya di sini. Yarzuqani maka yarzuqa ya, hadfun nun ya, af'alul khamsah ya, af'alul khamsah. Maka jelas di sini ketika awalnya yarzuqu dalam keadaan marfu, maka dalam keadaan majzum menjadi yarzuq ya, yarzuq. Alha di sini maf'ul bihnya ya. Jadi ini adalah objek atau fa'ilnya. Berikutnya adalah min haitsu, dari arah. Tentu ini adalah susunan syibhul jumlah, huruf jar dan isim yang majrur ya. Isim yang majrur min haitsu ya. Tentu nanti haitsu kenapa mabninya atas dhamma di sana, insya Allah nanti akan dibahas secara lebih mendalam ya, insya Allah. Nah, ini dari arah ya, dari arah. Jadi ini tentu saja susunan jar majrur ini ya tentu muta'alik memiliki keterkaitan makna dengan fi'il ya, fi'il sebelumnya ya, yarzuqhu. Berikutnya la yahtasibu, tiada, tidak disangka-sangka ya, la atau tidak diperkirakan. La ini adalah la nafiyah yang artinya meniadakan. Yahtasibu ini terlihat di sini ada ya sebagai huruf mudhoro'ah, maka kita bisa menyampaikan ini sebagai fi'il mudhore. Dia marfu, kenapa? Tajarud dari amil jazm maupun amil nasib, yang kemudian di sini harokat akhirnya adalah dhammah ya, yahtasibu. Tentu di ini mengandung fa'ilnya ya, dhamir mustatir ya, tentu takdirnya adalah huwa atau dia ya. Dan yahtasibu ini bisa kita tasrif ya, karena yahtasibu sebagai fi'il mudhore kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhore, masdar, kemudian fa'il, maf'ul dan fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ihtasaba, yahtasibu, ihtisaban, muhtasibun, muhtasabun, ihtasib, la tahtasib.
Kemudian kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kan di sini yahtasibu, yahtasibani, yahtasibuna, tahtasibu, tahtasibani, yahtasibna, tahtasibu, tahtasibani, tahtasibuna, tahtasibina, tahtasibani, tahtasibna, ahtasibu, nahtasibu. Nah, begitu cara mentasrif secara lughawi. Jadi jelas di sini yahtasibu merupakan fi'il mudhari dengan fa'il atau pelakunya adalah huwa di situ. Berikutnya wa mayyattakil, ya. Wa may yatawakkal, ya, salah ya, yang betul wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Nah, kalau di sini terlihat ada isim syarat, ada fiil syarat, ada jawab syaratnya di mana didahului dengan fa rabithah jawab syarat. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya, ya. Ini sekali lagi unsur uslub syarat, ya, atau kalimat jika maka. Jika siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Baik, kita masing-masing, ya, waman dan siapa yang atau barang siapa tentu kita sudah bahas. Ini wa-nya adalah huruf atop, man-nya adalah isim syarat, dan dia juga berkedudukan sebagai mubtada. Ya tawakkal, ya, kita juga paham kenapa dia harokat akhirnya adalah sukun, karena ya tawakkal ini yang artinya bertawakal. Ini merupakan fi'il mudhari, ada huruf mudharaah berupa ya di sana, dan dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun. Kenapa? Li'annahu, karena dia sebagai fi'il syarat, ya, karena tadi didahului oleh adat syarat, dalam hal ini adalah isim syarat, ini ada fi'il syarat. Kalau kita perhatikan, ya tawakkal merupakan fi'il mudhari yang majzum. Tentu kita bisa mentasrif, ya. Polanya sama seperti sebelumnya, maka kita dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari tawakkala ya tawakkalu, tawakkulan, mutawakkilun, mutawakkalun, tawakkal, la tatawakkal, ya. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka di sini yatawakkalu, yatawakkalani, yatawakkaluna, tatawakkalu, tatawakkalani, yatawakkalna, tatawakkalu, tatawakkalani, tatawakkaluna, tatawakkalina, tatawakkalani, tatawakkalna, atawakkalu, natawakkalu. Ya, terlihat di sini fi'il mudhari'nya ketika dalam keadaan marfu, tanda rofaknya adalah dhamma, kita baca yatawakkalu. Tetapi yang sedang kita bahas karena dia sebagai fi'il syarat, maka dia majzum, tanda jazmnya adalah sukun, ya. Sehingga dari yatawakkalu menjadi yatawakkal. Berikutnya adalah 'alallahi, kepada Allah. Tentu kita juga sudah bahas, ini susunan jar majrur, merupakan huruf jar ala, artinya atas atau kepada. Allahi merupakan isim yang majrur, lafdzul jalalah dengan harokat akhirnya adalah kasroh, dan susunan jar majrur ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna dengan fi'ilnya, yakni tawakal. Jadi tawakal kepada Allah. Fahuwa, niscaya Allah Ta'ala, ya. Fa di sini adalah rabithah jawab syaratnya, ya. Kemudian di sini huwa, ya, sebagai mubtada. Ini istilah kata merupakan rangkaian dari jawab syaratnya. Fahuwa, niscaya Allah Ta'ala, ya. Hasbuhu, mencukupkan keperluannya, ya. Nya di sini hu, ya, hasbu hu, mencukupkan,
ya, memperhitungkan keperluannya, ya. Hasbuhu ini merupakan khobar, ya, khobar dari huwa tadi, ya, fahuwa hasbuhu, karena ini jawab syaratnya kebetulan merupakan jumlah ismiyah di mana huwa sebagai mubtada, hasbuhu sebagai khobar. Khobar tentu masuk dalam marfu'atul asma, ya. Salah, yang betul khobar masuk dalam marfu'atul asma dan tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya hasbu, dan alha ini bacahu merupakan mudhofun ilaih, tetapi karena ini isim dhamir tentu tanda jarnya tidak terlihat di sana. Berikutnya jumlah atau kalimat sempurna berikutnya adalah jumlah ismiyah yang dimaksud dengan inna. Innallaha balighun amrihi. Ya, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Ya, tentu kita sudah paham amalan inna, dia menasobkan isimnya yang Allah awalnya adalah mubtada, kemudian dia dimasuki oleh inna menjadi isimnya inna, dan awalnya rofa menjadi marfu menjadi mansub. Inna sesungguhnya Allah Ta'ala sebagai isimnya dari inna, ya. Kenapa kemudian harokat akhirnya adalah fathah? Karena isimnya inna adalah mansub. Tanda nasabnya dalam hal ini merupakan isim yang mufrad atau tunggal, maka adalah fathah. Berikutnya adalah balighu. Balighu melaksanakan, menyampaikan, ya. Menyampaikan atau melaksanakan, telah sampai, ya, telah terlaksana. Di sini balighu merupakan khobar, ya, khobarnya tentu menjadi khobarnya inna. Khobarnya inna tentu marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di bagian akhirnya. Apa yang disampaikan, apa yang dipenuhi dalam hal ini adalah amrihi, urusannya, urusan yang dikehendakinya. Amri tentu saja, ya, dalam hal ini kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia merupakan mudhofun ilaih yang wajib majrur, ya, sebagaimana juga alha di sini sebagai mudhofun ilaih dari amri. Kenapa menjadi hi awalnya hu? Karena dia menyesuaikan dengan yang sebelumnya didahului dengan kasroh, ya, sehingga amri awalnya amrihu menjadi amrihi, urusan yang dikehendakinya sebagai mudhofun ilaih. Dan yang terakhir adalah jumlah fi'liyah, kalimat yang sempurna yang diawali oleh fi'il. Dalam hal ini kita baca qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, kita paham bagaimana mengatakan kenapa ada arti sesungguhnya, karena ini dimasuki oleh qad, ya, huruf tahqiq yang bermakna juga istilahnya taukid, ya, menguatkan. Dalam hal ini adalah sesungguhnya qad ja'alallah, sesungguhnya Allah telah menjadikan atau telah mengadakan, ya. Ingat, qad ketika bertemu dengan fi'il madhi maka dia bermakna tahqiq atau taukid atau menguatkan, sehingga diterjemahkan sesungguhnya. Ja'ala tentu ini merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau, mabni atas fathah di sana, tetapnya atas fathah, ya, dan fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah Allahu. Kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena fa'il atau pelaku masuk dalam marfu'atul asma, ya, sehingga siapakah yang telah mengadakan? Dalam hal ini adalah Allah Ta'ala, maka terjemahannya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan, telah mengadakan, ya. Jadi pelakunya adalah Allah yang menjadikan atau mengadakan itu. Ya, kalau kita perhatikan maka ja'ala merupakan fi'il madhi. Kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya dari ja'ala yaj'alu ja'lan, ja'ilun maj'ulun, ij'al la taj'al.
Dan ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, ya tentu kita bisa katakan ja'ala ja'ala ja'alu dan sebagainya. Ini sudah pernah kita bahas di ayat sebelumnya. Terakhir berikutnya, ya sebelum terakhir, ini adalah likulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu, ya. Li tentu ini adalah huruf jar, kulli isim yang majrur karena diawali dengan huruf jar, maka tentu ini muta'alliq, memiliki keterkaitan makna, ya. Tiap, bagi, tiap-tiap ini tentu memiliki keterkaitan makna dengan fiil sebelumnya yang sudah kita sebut. Sedangkan syai'in, kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena dia merupakan mudhofun ilaih. Jadi kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu ini merupakan susunan idhofah. Kulli dia mudhof, syai'in mudhofun ilaih. Kulli dia kenapa harokat akhirnya adalah kasroh? Karena didahului oleh huruf jar berupa li. Li kulli syai'in, bagi tiap-tiap sesuatu. Qadron, qadron artinya ketentuan, ya. Dan ini kenapa harokat akhirnya adalah fathah? Karena merupakan maf'ul bih atau objek. Maf'ul bih masuk dalam mansubatul asma, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Maka secara sekilas bisa kita sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasibu, dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Innallaha balighu amrihi, sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga ayat 1000 dinar ini merupakan bagian dari kita semuanya untuk bisa menjadikan jalan untuk tercukupnya kebutuhan, rezeki, dan terselesaikannya segala permasalahan hidup yang kita alami. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.